We must up the place, turn up the bass and make them all out. Assalamualaikum. Halo teman-teman semuanya. Di video kali ini kami akan membahas tentang sistem syaraf. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Pertama ada Alifa Diandra Zian Nugroho. Kedua Alia Syakira. Ketiga Arzeti Putri Septedi. Keempat Denisa Nikita Putri. Kelima Hardimas Ega Karisma. Keenam Nabila Maulidina. Dan yang ketujuh Devangga Bima Adiputra. Teman-teman tahu nggak sih apa itu sistem syaraf? Saraf adalah unit struktural dan fungsional dari sistem saraf yang terdiri dari sel-sel saraf dan serabut saraf. Sel-sel saraf terdiri dari badan sel atau soma yang mengandung inti sel dan organel-organel seluler, dan serabut saraf atau akson yang mengirimkan sinyal listrik dari badan sel ke sel-sel saraf lain atau ke organ-organ tubuh. Sistem saraf memainkan peran penting dalam mengatur dan mengkoordinasikan fungsi-fungsi organ tubuh. Fungsi utama sistem saraf adalah untuk menerima, memproses, dan merespon sinyal-sinyal sensorik dari lingkungan, termasuk sinyal-sinyal dari indera seperti penglihatan, pendengaran, sentuhan, bau, dan rasa. Selain itu, sistem saraf juga berperan dalam mengatur fungsi-fungsi tubuh yang vital, seperti detak jantung, pernapasan, pencernaan, dan keseimbangan hormonal. Selanjutnya ada neuron. Neuron adalah sel yang termasuk satuan kerja utama di dalam sistem syaraf manusia. Sel neuron juga dinamakan sebagai sel saraf. Fungsi neuron adalah untuk mengantarkan impuls rangsangan yang berasal dari reseptor panca indera menuju otak dan sebaliknya. Selain itu, sel ini juga memiliki tanggung jawab terhadap pergerakan refleks. Fungsi dari neuron. Neuron merupakan unit dasar dari sistem saraf yang berfungsi untuk mengirimkan, menerima, dan memproses sinyal elektrokimia. Beberapa fungsi penting dari neuron adalah sebagai berikut. Pertama, mengirimkan sinyal sensorik. Neuron sensorik bertanggung jawab untuk mengirimkan informasi sensorik dari sistem saraf ke otak dan sumsum tulang belakang. Informasi ini berupa rasa sakit, sentuhan, suhu, dan tekanan. Yang kedua, memproses informasi. Neuron interneuron atau sel penghubung adalah jenis neuron yang bertanggung jawab untuk memproses informasi yang diterima dari neuron lain. Neuron interneuron berfungsi untuk menghubungkan neuron-neuron lain dalam jaringan saraf, mengintegrasikan informasi, dan menghasilkan respon yang sesuai. Ketiga, untuk mengendalikan gerakan. Neuron motoroik bertanggung jawab untuk mengendalikan gerakan tubuh. Ketika sinyal listrik diterima oleh neuron motorik, neuron akan mengirimkan sinyal keluar dari otak atau sumsum tulang belakang ke otot-otot yang terkait untuk menghasilkan gerakan. Yang keempat, membentuk ingatan. Neuron juga memiliki peran penting dalam membentuk dan menyimpan ingatan. Ketika kita belajar atau mengalami sesuatu yang baru, neuron akan membentuk dan memperkuat koneksi sinaptik yang relevan dalam otak. Koneksi sinaptik yang kuat dan memudahkan kita untuk mengingat kembali informasi atau pengalaman di masa depan. Kelima, mengatur fungsi fisiologis. Neuron juga bertanggung jawab untuk mengatur fungsi fisiologis lainnya, seperti detak jantung, pernapasan, dan pencernaan. Neuron dalam sistem saraf otonom mengontrol fungsi tubuh yang tidak disadari dan berlangsung secara otomatis. Selanjutnya ada sel neuroglia. Neuroglia atau sel glia adalah sel-sel yang paling banyak ditemukan dalam sistem saraf. Sel-sel tersebut tidak berperan secara langsung dalam pengolahan informasi dan transmisi, dan juga fungsi untuk menyokong kebutuhan dari sel neuron. Fungsi dari sel neuroglia. Yang pertama itu menyediakan nutrisi bagi sel saraf atau neuron. Kedua, mempertahankan keseimbangan tubuh. Ketiga, membentuk selubung myelin sel saraf. Keempat, berpartisipasi dalam transmisi sinyal sistem saraf. Sinapsis merupakan penghubung antara neuron yang satu dengan neuron yang lainnya. Selain itu, sinapsis juga berperan sebagai titik temu antara ujung akson dari neuron yang satu dengan dendrit dari neuron lainnya atau hubungan ke otot dan kelenjar.
Selanjutnya terdapat impuls saraf. Rangsangan atau impuls saraf adalah pesan yang diterima oleh reseptor atau tubuh dari lingkungan luar. Kemudian dibawa oleh neuron atau serangkaian pulsa elektrik yang menjalari serabut saraf. Contoh impuls antara lain perubahan suhu, tekanan, bau, aroma, suara, benda, dan berbagai rasa seperti asin, manis, asam, dan pahit. Selanjutnya gerak sadar dan refleks. Gerak sadar adalah gerak yang terjadi akibat disengaja atau disadari. Contohnya gerakan memegang buku saat ingin belajar atau ketika mengambil pensil. Sedangkan gerak refleks adalah gerak yang tidak disengaja atau tidak disadari. Penjalaran pada gerak refleks berlangsung cepat, melewati jalur pendek dan tidak melewati otak. Tetapi gerak refleks ini melewati sumsum tulang belakang. Contohnya antara lain terangkatnya kaki saat menginjak paku, menutupnya kelopak mata ketika benda asing masuk ke mata, dan gerakan tangan saat memegang benda panas. Selanjutnya mekanisme penghantaran impuls. Impuls adalah rangsangan yang berupa aliran listrik dan merambat pada serabut saraf. Penghantaran impuls terjadi secara konduksi yang melibatkan pompa ion Na+ dan K+. Mekanisme penghantaran impuls terjadi melalui 3 tahap, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tahap polarisasi atau istirahat. Pada tahap ini, neuron tidak mengantarkan impuls, sehingga saluran ion Na+ dan K+ tertutup dan bagian luar membran bermuatan positif sedangkan bagian dalamnya bermuatan negatif. Tahap yang kedua yaitu depolarisasi. Pada tahap ini, neuron sedang dilalui oleh impuls. Keadaan neuron pada tahap ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, saluran ion Na+ terbuka. Akibatnya ion Na+ masuk ke dalam sel. Yang kedua, muatan listrik mengalami perubahan di mana bagian luar bermuatan negatif dan bagian dalamnya bermuatan positif. Tahap yang ketiga yaitu adalah tahap repolarisasi. Tahap repolarisasi terjadi ketika neuron sudah dilalui impuls. Hal ini mengakibatkan saluran Na+ tertutup dan tidak aktif. Sementara itu, saluran K+ terbuka sehingga ion K+ akan keluar. Selanjutnya, sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang memiliki fungsi untuk menerima informasi atau rangsangan dari semua bagian tubuh, kemudian mengontrol dan mengendalikan informasi tersebut untuk menghasilkan respon tubuh. Informasi atau rangsangan ini termasuk yang berkaitan dengan gerakan, seperti bicara atau berjalan, atau gerakan tak sadar seperti berkedip dan bernafas. Ini juga termasuk bentuk informasi lainnya, seperti pikiran, persepsi, dan emosi manusia. Selanjutnya terdapat sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi atau sistem saraf perifer adalah bagian dari sistem saraf yang di dalam sarafnya terdiri dari sel-sel yang membawa informasi ke sel saraf sensorik dan dari sel saraf motorik sistem saraf tepi yang terletak di luar otak dan sumsum tulang belakang. Peran sistem dan jaringan saraf tepi tidak kalah pentingnya bila dibandingkan dengan sistem saraf pusat. Sistem dan jaringan saraf tepi menyebar ke seluruh anggota tubuh. Sistem saraf tepi berperan dalam pergerakan organ-organ tubuh. Sama seperti sistem saraf pusat, sistem saraf tepi juga terbagi menjadi 2 bagian, yaitu sistem saraf somatik dan saraf otonom. Sistem saraf somatik berperan dalam pergerakan organ atau anggota tubuh. Sistem saraf ini menangkap sinyal untuk disalurkan ke sistem saraf pusat. Setelah disalurkan ke sistem saraf pusat, sistem saraf somatik akan menyalurkan respons tersebut ke organ atau anggota tubuh. Sistem saraf tepi lainnya adalah sistem saraf otonom. Sistem dan jaringan saraf ini berperan dalam proses tubuh yang tidak disadari atau berjalan otomatis. Contohnya seperti detak jantung, proses pencernaan, keluarnya keringat, dan sebagainya. Selanjutnya, jenis penyakit saraf. Yang pertama terdapat penyakit meningitis. Meningitis atau radang selaput otak adalah salah satu jenis penyakit saraf yang kerap dialami seseorang.
terutama pada bayi, anak-anak, dan remaja. Peradangan pada selaput otak ini umumnya disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri, tetapi bisa juga terjadi akibat penyakit non-infeksi seperti alergi obat atau sarkoidosis. Penyakit yang kedua yaitu adalah stroke. Stroke merupakan salah satu penyakit tidak menular penyebab kematian terbesar di dunia, termasuk di Indonesia. Penyakit saraf ini terjadi karena terganggunya pasokan darah ke otak akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Yang ketiga yaitu adalah penyakit epilepsi. Epilepsi atau yang biasa disebut dengan ayan adalah penyakit saraf akibat aktivitas listrik otak yang tidak normal. Penyakit ini bisa menyebabkan penderita mengalami kejang yang berulang tanpa pemicu yang jelas. Yang keempat adalah penyakit Bell's palsy. Bell's palsy adalah penyakit saraf yang menyebabkan kelemahan atau kelumpuhan sementara pada otot-otot di wajah. Kondisi ini terjadi ketika saraf perifer yang mengontrol otot wajah mengalami peradangan, pembengkakan, atau penekanan. Pada Bell's palsy, satu sisi wajah penderitanya akan menjadi kaku sehingga ia kesulitan tersenyum atau menutup mata. Baiklah, sekian penjelasan mengenai sistem saraf dari kelompok kami. Apabila teman-teman ingin bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.